Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Usman Kwando. Saya dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Gizi. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait fermentasi tape ketan dengan variasi ragi, Aspergillus oryzae, Saccharomyces cerevisiae, dan Rhizopus oligosporus. Kali ini kita akan membahas salah satu makanan tradisional Indonesia yang populer, yaitu tape. Tape adalah hasil fermentasi dari singkong atau beras ketan yang memiliki rasa manis, sedikit asam, dan beraroma khas. Proses fermentasi ini dipengaruhi oleh jenis ragi yang digunakan. Pada video ini, kita akan melihat perbandingan fermentasi tape menggunakan tiga jenis ragi, yaitu ragi tape Aspergillus oryzae, ragi roti Saccharomyces cerevisiae, dan ragi tempe Rhizopus oligosporus. Sebelum kita masuk pada isi pembahasan, kita perlu mengetahui mutu tape yang baik itu seperti apa. Nah, mutu tape yang baik ditandai dengan aroma harum, rasa legit manis, dan teksturnya yang lembut. Dalam proses fermentasi, pati dalam beras ketan dipecah menjadi gula sederhana oleh enzim, lalu diubah menjadi alkohol, asam, dan senyawa lain oleh mikroorganisme. Inilah yang menciptakan cita rasa khas tape. Jenis ragi yang dipilih akan menentukan rasa, aroma, warna, dan tekstur tape yang baik. Pada proses pembuatan tape ada mikroorganisme yang berperan. Nah, mari kita kenali tiga mikroorganisme utama yang digunakan dalam fermentasi tape. Pertama, ragi tape yang didominasi oleh jamur Aspergillus oryzae. Jamur ini menghasilkan enzim amilase yang menguraikan pati menjadi glukosa. Selanjutnya, hamir seperti Saccharomyces dan Candida mengubah gula menjadi alkohol. Alkohol sebagian akan diubah oleh bakteri acetobacter menjadi asam asetat. Kedua, ragi roti yang mengandung Saccharomyces cerevisiae. Mikroba ini berfungsi mengubah gula langsung menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Yang ketiga, ragi tempe. Nah, pada ragi tempe, jamur ini lebih berperan dalam pemecahan protein dan menghasilkan asam organik seperti asam laktat atau asam fumarat sehingga rasa tape cenderung lebih asam. Oke, sekarang kita akan masuk pada proses pembuatan tape. Proses pembuatan tape ini sangat sederhana. Pertama-tama, beras ketan dicuci bersih, lalu direndam 12 hingga 18 jam. Setelah itu, beras dikukus hingga matang. Ketan yang sudah matang kemudian didinginkan. Selanjutnya, ragi yang sudah dihaluskan ditaburkan merata pada ketan. Ketan kemudian dibungkus daun pisang atau disimpan dalam wadah tertutup. Proses fermentasi berlangsung 3-4 hari pada suhu ruang. Metode ini dilakukan untuk tiga variasi ragi, yaitu ragi tape, ragi roti, dan ragi tempe. Oke, kita masuk pada reaksi kimia fermentasi. Nah, pada proses pembuatan tape terjadi beberapa reaksi kimia. Proses pembuatan tape terjadi melalui beberapa reaksi kimia, yaitu dengan ragi tape dan ragi roti, glukosa difermentasi menjadi etanol dan gas karbon dioksida. Glukosa diubah oleh enzim zimase menjadi 2 molekul etanol dan 2 molekul karbon dioksida. Sedangkan dengan ragi tempe, pati diuraikan oleh enzim amilase menjadi glukosa. Namun, glukosa lebih banyak diubah menjadi asam organik bukan alkohol. Karena itu, tape dengan ragi tempe lebih terasa asam dan tidak manis. Oke, sekarang kita masuk pada hasil fermentasi. Hasil fermentasi menunjukkan perbedaan yang jelas. Tape dengan ragi tape berwarna ungu kehitaman mengkilap, beraroma manis alkoholik dengan rasa manis dominan dan sedikit asam, serta teksturnya yang lembut dan lengket. Nah, tape dengan ragi roti berwarna ungu pucat beraroma ringan, rasanya manis namun kurang intens, dan teksturnya lebih padat. Sementara tape dengan ragi tempe berwarna kusam beraroma asam menyengat, rasanya dominan asam tanpa manis, teksturnya keras atau kering. Bahkan muncul bulu putih halus dari miselium jamur Rhizopus. Ada pula beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan fermentasi tape, antara lain suhu, kelembapan, dan jumlah ragi. Suhu ideal untuk pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae adalah 25-30 derajat Celcius. Jika suhu terlalu rendah, fermentasi berjalan lambat, sementara suhu terlalu tinggi bisa mematikan mikroba. Jumlah ragi juga penting, karena ragi yang berlebihan akan membuat tape terlalu lembek. Selain itu, fermentasi tape berlangsung baik dalam kondisi anaerob,
atau tanpa oksigen. Nah, dari hasil pembahasan tadi, saya bisa menyimpulkan fermentasi tape ketan dengan 3 jenis ragi memberikan hasil yang berbeda. Pertama, pada ragi tape, Aspergillus oryzae menghasilkan tape dengan kualitas terbaik, berwarna ungu kehitaman mengkilap, beraroma manis alkoholik, berasa manis dengan sedikit asam, serta teksturnya yang lembut dan lengket. Yang kedua, ragi roti Saccharomyces cerevisiae menghasilkan tape yang berwarna ungu pucat, rasa manis ringan, aroma fermentasinya tidak kuat, dan teksturnya lebih padat. Sementara yang ketiga, ragi tempe Rhizopus oligosporus menghasilkan tape dengan mutu terendah, berwarna kusam, aroma asam menyengat, rasa dominan asam tanpa manis, teksturnya keras atau kering, serta muncul miselium putih dari oligosporus. Dengan demikian, pemilihan ragi sangat mempengaruhi mutu tape, baik dari segi rasa, aroma, warna, maupun tekstur. Ragi tape tetap menjadi ragi yang paling ideal untuk menghasilkan tape berkualitas. Demikianlah pembahasan mengenai fermentasi tape ketan dengan variasi ragi yang saya bawakan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang mikrobiologi pangan. Terima kasih teman-teman sudah menonton.